Untuk tenaga pengajarnya sendiri itu jumlahnya berapa? Buat sementara karena kita memang baru mulai menjalankan program pondok pesantren kita, memang ada beberapa ustadz dan ustazah yang alumni pondok tapis juga yang sudah kubro 30. Cuap-cuap bareng Edi Putra. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di konten Edi Putra Podcast Cuap-cuap bareng. Kali ini kita masih bertemu kembali bersama Bang Fajran, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh. Tiga periode maaf. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Sungai Penuh. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak membicarakan masalah politik Kota Sungai Penuh, tapi kita berbicara masalah DSAS, Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi saya dengar kemarin Abang mendirikan sebuah pondok, ya, mendirikan sebuah pondok, namanya Ya, Pondok Pesantren Darul Hufaz Al Hidayah. Pondok Pesantren Darul Hufaz Al Hidayah. Al Hidayah. Nah, tentu yang melatar belakangi Abang untuk mendirikan sebuah pondok itu, yang melatar belakanginya itu apa? Ya, saya ini berawal dari dikenalkannya saya dengan dakwah, rekan saya yang beraktivitas dakwah dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari masjid ke masjid, yang biasa disebut masyarakat itu jamaah tabligh. Ya, selama 2 tahun mereka itu silaturahmi terus kepada saya, mengajak saya masuk dalam gerakan dakwah ini. Yeah. Ya, akhirnya saya berniat untuk ikut di dalam kegiatan dakwah ini, program dakwah ini. Berarti Bang Fajran ini juga ahbab ya? Insya Allah. Nah, kita gini, para pemirsa, kita selama ini kita tidak mengetahui kalau seorang Bang Fajran ini juga seorang ahbab, yaitu jamaah tabligh yang selalu mendakwahkan kepada umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, Bang, kalau boleh tahu, untuk Abang bisa mendirikan sebuah pondok itu tentu kan memiliki yayasan ya, Bang. Memiliki yayasan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah yayasan itu berbentuk pribadikah atau berbentuk umum? Ya, ini kami berawal dari kegiatan dakwah kita. Ya. Alhamdulillah di Kecamatan Kota Baru khususnya dan Sungai Penuh serta Kerinci pada umumnya, asbab dari gerakan dakwah ini melibatkan banyak kita, sehingga banyak anak-anak kita yang mondok masuk pondok pesantren tahfiz di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang kebetulan banyak juga di antara anak-anak kita yang dari keluarga yang tidak mampu. Jadi saya berpikir jangan hanya gara-gara ketidakmampuan secara ekonomi di keluarga mereka masing-masing, ini mereka membatalkan niat untuk mondok menghafal Al-Quran dan ikut menuntut ilmu agama lainnya. Jadi berbekal dengan itu saya berpikir membuat suatu yayasan yang niatnya untuk menjalankan program pondok tapis ini. Jadi yayasannya insya Allah saya buat secara pribadi. Ya, tentu sebuah pondok pesantren itu ataupun sekolah itu setiap sekolah ataupun pesantren kan memiliki sebuah brand utama.
yang bisa untuk kita jual ke tengah masyarakat. Nah, brand dari pondok pesantren abang sendiri ini apa? Ya, brand yang kita tonjolkan di pondok kita ini adalah pondok Hafiz Alim. Hafiz Alim yang tentunya tanpa meninggalkan formalnya. Jadi kita tetap menghidupkan pendidikan formalnya. Jadi Hafiz Alim tetap jalan, pondok Hafiznya dan sekolah formalnya kita siapkan mulai dari Radatul Atfal, MI dan juga sampai ke MTS. Nanti setelah jenjang santrinya sudah masuk ke jenjang aliyah, maka kita insya Allah akan, mudah-mudahan Allah izinkan, kita membentuk madrasah aliyahnya juga di samping Hafiz Alimnya. Ya. Berarti di pondok pesantren abang ini juga ada formalnya ya? Ya. Formalnya, sekolah formalnya di sini langsung atau kita bekerja sama dengan sekolah formal yang lain? Ya, insya Allah kalau Radatul Atfalnya kita langsung selenggarakan di sini, karena memang kita untuk khusus Radatul Atfalnya kita akan membentuk program pondok tahfiz khusus anak. Itu ada pola khusus, ada formula khusus untuk mendidik agama pada anak yang usia dini. Kalau untuk MI-nya, untuk sementara kita ada santri yang mungkin di sini dan ada juga santri yang ngalong istilahnya. Wow. Nah, ngalong istilahnya ada yang pulang dari sekolah formal mereka masing-masing, apakah di SD atau di MIS atau di MIN, mereka masuk pondok. Setelah itu kembali lagi ke SD-nya, besoknya kembali demikian. Dan ada yang juga yang mungkin di sini. Nah, yang mungkin di sini itu khusus full, ya, full untuk pondok Hafiz Alimnya. Nah, nanti juga akan kita sediakan formalnya di sini. Nah, untuk tenaga pengajarnya sendiri itu jumlahnya berapa? Buat sementara karena kita memang baru mulai menjalankan program pondok pesantren kita, memang ada beberapa ustadz dan ustazah yang alumni pondok Hafiz juga yang sudah kubro 30 juz, dan ada yang kasus juga, ada ustadz yang sudah keluar selama 1 tahun, sekitar 1 tahun ya. Iya, ini kan abang bilang tadi kan mendirikan pondok ini asbab dari ikut jamaah tabligh. Ya, asbab abang ikut jamaah tabligh. Nah, apakah yang ustazahnya itu atau yang ingin mengajar di sini, baik itu ustadz ataupun ustazah, itu syarat utamanya itu apakah harus sudah pernah keluar 40 hari atau bagaimana? Ya, di sini kan pondok kita ini pondok dakwah. Jadi kami mengutamakan dakwahnya. Ya, jadi artinya kita menjalankan program pondok. Kalau program kurikulum pondok itu saya tidak ikut campur, karena memang itu kita serahkan, yang handle-nya sepenuhnya adalah ustadz. Namun kita tetap menggiring ini adalah sebuah pondok pesantren dakwah yang tetap mengutamakan. Jadi kegiatan gerakan-gerakan dakwah. Nah, ustazah yang berniat untuk mengabdi di pondok kita, kita berharap ikut dalam gerakan dakwah itu. Mungkin bisa ada yang keluar 3 hari, keluar 40 hari, 4 bulan, mungkin masturot ya, serta dengan suami mereka masing-masing. Dan juga begitu juga insya Allah guru-guru untuk formalnya kan sudah mulai juga kita rekrut ini. Ada yang guru bahasa Inggris, bahasa Arab, karena memang nantinya kita akan menerapkan anak-anak kita, anak-anak santri kita selama 1 minggu, 3 hari harus berbahasa Inggris, 3 hari harus berbahasa Arab, dan 1 hari Minggu karena mereka kita berikan kesempatan untuk telepon atau dikunjungi oleh keluarganya, maka di hari Minggu bebas berbahasa apapun. Berarti pondok pesantren ini punya 3 bahasa. Pertama, ya otomatis bahasa utamanya bahasa Indonesia ya. Ada bahasa Arab tadi abang bilang, dan terus ada juga bahasa Inggris yang dipakai tidak setiap hari, kayak seperti abang bilang tadi, bahasa Arab
2 hari, bahasa Inggris 2 hari, dan selebihnya 3 hari, selebihnya baru bahasa Indonesia. Bahasa bebas. Bahasa bebas. Apakah bahasa ibu atau bahasa Indonesia? Ya, itu pun saya di Pondok Pesantren Darul Fas Al Hidayah. Fas Al Hidayah ini memiliki 3 bahasa. Rugi kalau pemirsa yang memiliki anak ya, memiliki anak yang ingin mendapatkan ilmu dunia akhirat, ya apa salahnya kita masukkan atau kita sekolahkan anak-anak kita di pondok pesantren foundernya Bang Fajran sendiri. Nah, kalau tidak salah saya lihat, saya mengikuti media yang ada di media online. Ya. Sepertinya pondok pesantren Abang ini sudah pernah dikunjungi oleh Pak Gubernur ya? Ya, waktu itu kebetulan kita bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Sungai Penuh, dan beliau hadir langsung, dan saya tawarkan insya Allah kita akan peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren. Saya sampaikan minta kesediaan beliau, apakah beliau bersedia untuk langsung meletakkan batu pertama. Alhamdulillah beliau mengabulkannya, dan memang beliau yang sebagai peletakan batu pertama dari Gubernur Pak Al-Haris. Ya. Pak Al-Haris. Nah, kita sedikit lari dari tema kita sedikit ya Bang ya. Yeah. Kita sedikit lari. Kita tahu Kota Sungai Penuh bulan Agustus kalau tidak salah akan menjadikan tuan rumah MTQ tingkat provinsi. Ya, insya Allah. Nah, menurut Abang sendiri sebagai ketua DPRD Kota Sungai Penuh, itu kesiapan kita sebagai tuan rumah, baik di maksudnya kan kita ketahui kalau peringkat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci itu jauh merosot ke bawah, dan alhamdulillah kemarin agak naik lah ya. Nah, yang saya tanyakan ini bagaimana kesiapan kita selaku tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Jambi untuk utusan tilawah dan lain sebagainya. Itu bagaimana kesiapan kita? Apakah memang kita sudah siap atau bagaimana? Ya, kalau kita pantau secara teknis untuk pelaksanaan MTQ 3 provinsi di Kota Sungai Penuh sebagai tuan rumahnya, insya Allah kita pacu terus pemerintah kota untuk melaksanakan persiapan-persiapan yang kalau kita pantau progresnya cukup bagus untuk persiapan pelaksanaan MTQ. Mudah-mudahan ini berjalan dengan sukses, dengan lancar nantinya. Namun di sini kita selain dari persiapan teknis yang dipersiapkan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh, di samping itu juga pemerintah Kota Sungai Penuh kita berharap melakukan persiapan terhadap kafilah-kafilah kita, pembinaan terhadap kafilah-kafilah kita. Sebenarnya putra-putri dari masyarakat Kota Sungai Penuh ini sudah cukup banyak yang berpotensi untuk mengikuti syiar agama Islam kita melalui MTQ ini. Hanya saja mungkin rekrutan kita minta kepada pemerintah Kota Sungai Penuh ini dilakukan dengan secara teliti dan intens, dan juga pembinaannya juga kita minta kepada pemerintah untuk lebih ditingkatkan lagi, demikian. Ya. Terus gini, untuk masih masalah MTQ, kan katanya gini, ada kontingen dari Kota Sungai Penuh atau dari Kabupaten Kerinci, itu yang dipakai sama daerah lain dengan alasan katanya kalau kami mewakili daerah ini, kami memang diperhatikan. Nah, itu bagaimana menurut Abang? Apa yang salah dengan kita? Ya, kalau itu terkait dengan keikutsertaan mereka dari daerah manapun, itu mungkin hak kita masing-masing. Hanya saja pada saat ini kita mengutamakan syiarnya, syiar agama Islam. Nah, di samping itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh, kita minta
ditingkatkan, baik itu reward yang penuh sebagai motivasi anak-anak kita, kapilah-kapilah kita untuk tetap ikut serta mewakili daerah Kota Sungai Penuh ini tetap bisa bertahan semangatnya, bahkan mungkin bisa ditingkatkan melalui pembinaan-pembinaan yang kita lakukan, baik itu dalam persiapan MTQ-nya maupun setelah pasca dari pelaksanaan MTQ itu. Oke, baik. Kita masuk ke pokok inti kita, masalah pondok tadi. Ya. Maksudnya gini, pondok pesantren yang abang didirikan dengan abang bilang tadi asbab dari hidayah, asbab dari abang mengikuti teman-teman ahbab, ya kan? Yeah. Nah, kendala yang abang rasakan selama ini seiring berjalannya waktu sampai sekarang, kendala apa yang menurut abang itu yang sangat signifikan yang merasakan? Kendala ya, kalau namanya kendala mungkin belum bisa kita katakan kendala, hanya saja kesulitan kita dalam mendapatkan ataupun membebaskan lahan ya, karena memang di Kota Sungai Penuh cukup sulit pembebasan lahan, yang notabene memang wilayah kita Kota Sungai Penuh secara umum, wilayah pemukiman kita cukup sempit, apalagi masyarakat kita cukup padat dan kita dikelilingi oleh areal Taman Nasional Kerinci sebelah. Ini membuat kita kesulitan sebenarnya, dan ini memang butuh dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat yang bisa ataupun bersedia dalam membebaskan tanahnya. Di samping itu juga sedikit harga dari pembebasan tanah kita untuk beli tanah itu cukup tinggi nilai dari penjualan tanah di Kota Sungai Penuh. Ya. Kalau Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, masalah tanah ini sangat cukup ruwet masalahnya memang. Iya. Nah, dan mungkin karena lemahnya amalan kita, Allah, kita tekan lagi amalan kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya Rabbil. Ya. Nah, untuk siswa sendiri, untuk siswa saat sekarang, ya. Ini kan siswa pertama. Ya, siswa kita penerimaan tahun pertama ini. Tahun pertama ya, Pak ya? Pertama, ya. Nah, untuk tahun pertama ini berapa jumlah siswa? Ya, kalau untuk penerimaan santri mutkim di pondok itu kita menerima untuk tahun pertama pada saat ini, yaitu kita sebenarnya pendaftaran dari masyarakat untuk mendaftarkan anaknya mau niat mondok di sini itu sudah cukup banyak. Namun kita buat sementara karena memang masih jalan pembangunannya, sedang jalan saat ini, karena memang fasilitasnya belum begitu banyak, jadi asramanya kita sediakan untuk penampungan 20-25 orang. Nah, namun kita sebelum ini sudah lama membuka, sekitar lebih kurang 1 tahun lah kita sudah membuka taman TPA, taman pembacaan Al-Quran. Nah, jadi dengan jumlah santri pada saat ini sudah mencapai 140 orang santri, dan Radatul Atfalnya 30 santri pada saat ini. Insya Allah ini Radatul Atfalnya merupakan cikal bakal untuk santri mutkim, dan juga TPA kita juga cikal bakal juga yang mempelajari bacaan Al-Quran mulai dari Iqra sampai ke pembacaan Al-Qurannya. Kita bina ini menjadi cikal bakal untuk menjadi santri juga sebanyak 140 orang. Maka untuk itu kami dipacu ya selaku yayasan ini dipacu kayaknya nih, harus dipacu tahun depan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam penampungan ataupun tindak lanjut dari santri-santri kita ini. Nah, untuk lokasinya sendiri itu pas di mana? Di belakang rumah? Ya, sebelah rumah kita. Sebelah rumah kita sudah membangun, ada bangunan masjidnya sudah kita tempati, sudah aktif amalan masjidnya. Kita sudah sholat fardu 5 kali, ada taklim, ada tausiah setiap hari-hari tertentu, dan ada asrama putrinya, ada pendopo, dan ada rumah ustad serta ustazahnya, ada TPA kita dua buah gedung. Insya Allah sudah
sudah siap pakai dan itu sudah dipakai selama 1 tahun. Nah, tinggal lagi kita menambahkan kelas lokal untuk penambahan asrama santrinya. Sekarang baru struktur dari bangunannya sudah kita siapkan, tinggal lagi kita bangun tembok, dinding dan sebagainya sampai ke finishing. Oke, tadi Bang bilang ada masjid sudah didirikan, melaksanakan sholat fardu 5 waktu, terus berarti boleh dikatakan suasana pondok pesantren ini ya suasananya suasana jamaah lah ya, suasana ahbab lah ya. Iya, insyaallah. Insyaallah ya. Alhamdulillah sudah. Itu beberapa amalan yang di amalan masjid kita sudah hidup, sudah aktif, sudah berjalan programnya. Berarti habis ba'da maghrib ada bayannya. Ada bayannya, ba'da asar ada taklim, ba'da subuh kita ada membaca surat Yasin. Tidak tertinggal insyaallah. Dan kita juga ada taklim subuh sambil menunggu sholat Isra. Jadi setelah sholat subuh kita tetap itikaf sampai 90 menit setelah setelah subuh kita melakukan sholat Isra, karena sholat Isra ini cukup tinggi fadilahnya. Iya. Ya. Setahu saya sholat Isra masalah sangat fadilahnya sangat banyak dan pahalanya pun berlimpah-limpah. Nah, gini Bang, kondisi saat sekarang ini, kondisi generasi penerus kita saat sekarang ini begitu banyak yang maaf dibilang yang sudah tidak banyak yang tidak patuh lagi pada orang tua, banyak yang sudah kalau melawan pada orang tua tuh dianggapnya suatu hal yang biasa, ya kan. Nah, pesan Abang kepada masyarakat ataupun Abang pengen promosi ke masyarakat untuk pondok pesantren Abang sendiri, silakan. Ya, kami selaku milik yayasan Pondok Tapis Darul Hufaz Al Hidayah Kecamatan Kota Baru memberitahukan, mengiklankan kepada masyarakat Kota Sumeneb, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi secara umum, dan mungkin didengar juga oleh rakyat Indonesia. Ini kita sudah siapkan pondok pesantren kita yang insya Allah merupakan pondok tapis Al-Quran dan mempelajari ilmu hadis dan lain sebagainya sesuai dengan program yang ada dihandle oleh Ustadz dan Ustazah kita. Maka untuk itu kami iklankan, jika ada niat untuk memondokkan anaknya silakan, kami terima dengan senang hati. Dan juga ditambah lagi jika ada yang punya niat untuk berinfak sedekah ya silakan. Alhamdulillah demi kemajuan dan kelancaran dan juga demi amalan kita di pondok kita ini. Ya, satu pertanyaan terakhir Bang. Untuk kedepannya, prospek kedepannya atau rencana Abang kedepannya, apakah ada niatan Abang untuk membuat satu buah gedung betul, gedung sekolah betul yang lokasinya anggaplah di pinggir jalan? Apakah ada niatan Abang ke sana? Ya, kami niat kita insya Allah jangka panjang, dan kita ini berdakwah itu harus sampai akhir hayat kita. Ya. Baik, itulah bincang-bincang kita dengan Pak Fajran. Abang Fajran merupakan Ketua DPRD Kota Sumeneb dan merupakan founder dari Yayasan Pondok Pesantren Darul Hufaz Al Hidayah. Bagi masyarakat Kota Sumeneb ataupun Kabupaten Kerinci yang ingin mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren, ini alamatnya ada di bawah ya. Baik, itulah tadi bincang-bincang kita. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol subscribe, like, komen, serta di-share video kami agar channel kami bisa berkembang dan kami membawa bintang-bintang tamu yang bisa mengugah, memberi motivasi, merubah jalan pikiran kita kepada Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.